Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini setiap Selasa malam kita mengadakan kajian salam. Pada hari ini edisi khusus ke-25 bersama Ustadz Sujarwo MPD. Baiklah para hadirin serta penonton jamaah yang ada di Masjid Munaning Muhammadiyah Nawani Naning, kita akan saksikan bersama kajian salam edisi ke-25 bersama Ustadz Sujarwo MPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih saudara Mas Heri dan kesempatan pada malam hari ini sehingga saya bisa berkesempatan duduk di dalam majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina yang saya hormati pengurus Masjid Nawawi Muhammadiyah Nawawi Naning, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan ustaz-ustaz dan majelis yang saya banggakan, yang sempat hadir juga Ustaz senior kita bahwa Ustaz Mas Heri mungkin beliau lebih senior dari saya karena kita kemudian adik-adikku yang saya cintai, dan semoga ini menjadi pahala buat kita pada malam hari ini. Amin. Karena yang bisa mengajak anak-anak ini adalah orang tuanya. Semoga orang tuanya mendapat pahala dari apa yang dibawa ke sini. Pada kesempatan malam ini saya diamanati untuk mengisi kajian barokah. Salam Pak, ya, kajian assalam ya. Dan sebetulnya mendadak juga ya Mas Heri ya dalam kasih kabar ya. Alhamdulillah bisa sempat ya datang ke sini. Nah, pada malam kajian as-salat ini saya beri judul yaitu tentang persiapan diri menyambut bulan suci Ramadan. Adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan bulan puasa itu tentu kita harus dipersiapkan dalam diri kita itu ada 4. Yang pertama itu adalah persiapan mental. Jadi ketika bulan suci Ramadan akan datang, itu harus dipersiapkan dulu. Apa yang dipersiapkan? Pertama itu adalah mental. Yang pertama, kenapa harus mental? Karena ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tentu ada perubahan rutinitas, ya, baik secara biologis atau fisik. Seperti apa? Misalnya kita bangun sahur. Nah, ketika kita bangun sahur, itu kalau orang yang tidak terbiasa, itu akan berat, ya, tanpa didasari dengan iman tadi. Tetapi ketika orang yang sudah memiliki iman, tentu dia akan melakukan itu walaupun seberat apapun. Karena apa? Karena didasarkan dengan iman. Karena itu orang yang bisa menyambut bulan suci Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang salah satunya dia itu adalah percaya kepada hal yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Allazina yu'minuna, yaitu orang-orang yang apabila yaitu orang-orang, tanda orang-orang yang beriman itu adalah percaya kepada hal yang gaib. Itu adalah tanda-tanda orang yang beriman. Salah satunya Ya, siapa yang bisa melihat di balik tembok itu?
Tidak ada orang yang bisa bangun. Karena itulah hanya orang-orang yang beriman tentu dia mempercayai adanya hal gaib. Hal yang gaib itu tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi kalau kita punya duit, ya, kalau kita ganteng, kalau kita fisik, punya mobil, uang banyak, orang akan percaya. Tetapi kalau amal soleh, neraka, surga, ya, yang sifatnya adalah akhirat, tentu itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib, percaya kepada hal yang gaib. Nah, salah satunya apa? Allah akan nanti memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Puasa sebulan penuh. Ya, bayangkan ya, kita mau bangun ya, itu perlu persiapan. Yang persiapan mental. Persiapan mental yang pertama apa? Bangun sahur ya. Kalau orang nggak memiliki persiapan ketika di bulan suci Ramadan, maka kebiasaannya yang tidak bangun sahur akan mengalami kalau istilah orang itu mengalami drop. Karena Shock ya. Karena kondisi kebiasaan sehari-harinya biasanya bangunnya jam 5, tapi bangun jam 3, jam 4 itu akan mengalami berat ya kalau tidak dipersiapkan dari sekarang. Harus kita persiapkan. Nah, untuk yang adik-adik ya, puasa itu hukumnya wajib ya. Jadi wajib kalau yang sudah punya umurnya sudah balik. Kalau anak laki-laki di usia umur 15 tahun ya, dia sudah, kalau dalam fikihnya ini harus dijelaskan, yaitu dia sudah mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam, maksudnya di jalan depan ya. Mengeluarkan sesuatu, maka itu sudah balik ya. Maka orang yang balik itu hukumnya wajib dia berpuasa, dan jika dia meninggalkan puasa maka dia berdosa. Nah, ini untuk anak-anaknya diperhatikan ya. Makanya nanti ini sudah SMP kelas berapa? Yang ini SD, yang ini SMP semua ya. Nah, kalau SMP sudah balik, umurnya udah kelas 2 SMP, dia udah ngerti ya. Kalau dia ada anak yang belum memahami, ada yang anak yang sudah balik ya. Tergantung masa pertumbuhannya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa persiapan kita harus mental. Yang kedua itu adalah persiapan ruhiyah. Apa itu? Persiapan ruhiyah itu adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas. Ya, jadi kalau kita ingin kualitas ibadah bulan suci Ramadan kita ini baik, maka salah satunya adalah kita menjalankan sholat taraweh itu dengan khusyuk, dengan benar-benar lillahi ta'ala ya. Tidak hanya kualitas tapi juga kuantitas ya. Kuantitas itu artinya apa? Memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sholatnya 2 rakaat, sholat tarawihnya, kemudian ditutup witir 3 rakaat, maka boleh saja. Yang penting ditutup witir. Tetapi yang lebih bagus itu adalah sholatnya 8 rakaat, kemudian ditutup 3 rakaat. Nah, ini yang kebanyakan. Tapi yang lebih hebat lagi adalah 23 rakaat. 20 rakaat, kemudian 21 atau 23? 21 rakaat ya. Jadi yang 3 rakaatnya itu adalah sholat witir. Nah, itu ya. Jadi meningkatkan kualitas dan kuantitas. Nah, kalau kita ya sholatnya ya, kalau kita menyambut bulan suci Ramadan tanpa persiapan ruhiyah, tanpa adanya kesiapan apapun, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia belaka ya.
Ya cuma sholat doang, ya niatnya nggak ada. Kalau cuma sholat saja, ya karena takut dihukum sama orang tuanya, karena takut dihukum sama gurunya, maka pahalanya ada, tapi cuma sekedar cuma takut itu. Ya makanya kalau bisa, ya untuk anak-anak kita sekarang ini, memang dia diajarkan pengetahuan tentang masalah akidah tadi sehingga dia paham. Tetapi anak-anak sekarang ini dia bukan lebih ditekankan kepada kebanyakan yaitu hukuman, misalnya masalah penilaian, masalah hukuman, sehingga mau tidak mau ya dia kualitasnya ya kurang, berbeda dengan hanya sebatas kuantitas. Berbeda orang yang sholatnya dengan kualitas tadi. Ya dia memang benar-benar ibadahnya karena Allah. Karena apa? Karena Allah. Jadi kalau orang sudah beriman kepada Allah, insya Allah ya hidupnya akan menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Orang tuanya, jangan pun Allah Subhanahu wa taala yang akan ditaatinya. Orang tuanya pun akan dipikirkan. Nah, harapannya adalah kamu yang ada di sini adalah menjadi anak-anak yang soleh. Ketika orang tua tiada, hanya kamulah yang akan mendoakan orang tua kamu. Itu harapannya. Ya. Sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau tidak bisa sholat, sekolah tinggi-tinggi, kalau pinter-pinter, tapi nggak pernah mendoakan orang tuanya, sedih nggak kira-kira? Maka orang tua kita akan sedih. Maka jadilah anak yang soleh. Bagaimana menjadi anak yang soleh itu? Ketika orang tua kamu sudah tiada, maka doakanlah orang tua kamu itu. Bagaimana doanya? Allahumma wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang tua kamu enggak pengen mau jadi apa-apa. Yang penting kamu menjadi anak yang soleh, kemudian kamu bisa mencari nafkah yang halal, itu sudah cukup. Itu sudah cukup karena itulah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada persiapan fikriyah. Ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, ada persiapan fikriyah, yaitu membekali pengetahuan. Anak-anak sekarang kira-kira sudah paham belum yang namanya wudhu? Sudah paham ya? Rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? Yang tahu nanti dikata Mas Fawad dikasih bakso. Ya, jadi rukun wudhu itu ada 6. Ini harus wajib, ilmu wajib. Rukun wudhu itu ada harus dipahami. Jadi kalau kalian tidak paham dengan rukun wudhu, ya ada yang berpendapat ulama mengatakan maka wudhunya nggak sah karena tidak paham. Kemudian sholat juga sama. Sholat itu harus memenuhi rukunnya ada berapa? Kalau di dalam tuntunan sholat itu ada kurang lebih 14. Baca Al-Fatihah wajib. Kemudian apa lagi? Yang tegak, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, takbiratul ihram juga itu adalah perkara yang wajib dan itu harus tumakni. Kemudian tasyahud awal dan akhir itu harus dibaca. Apa enggak kira-kira? Kemudian ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, kira-kira apa enggak doa sebelum bersahur ya? Kira-kira apa enggak? Ya. Apa enggak kira-kira? Coba yang ini coba. Niat puasa Ramadan.
Ya, niat puasa Ramadan. Ini ya. Salah. Hah? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sebelahnya coba doa berbuka puasa. Enggak apa? Apa itu? Sebelahnya ini muridnya Mas Heri ini. Ini muridnya antum semua nggak hafal ya. Oh. Jadi apa kita harus tahu dengan rukun dan sunnah. Contohnya memperbanyak ibadah sunnah atau yang harus dihindari perbuatan yang dapat membatalkan kita puasa. Kalau yang membatalkan puasa itu apa? Misalnya apa? Yang bisa membatalkan puasa. Minum. Jadi itu ya, jadi tidak boleh. Yang pertama menahan makan dan minum, ya menahan makan dan minum dari subuh, maksudnya azan subuh ya, sampai azan maghrib ya. Nah, itu ya, jadi nggak boleh makan nih minum, tidak boleh berkata-kata kotor, buruk. Tidak boleh muntah dengan sengaja. Tidak boleh, maaf kalau untuk yang laki-laki mengeluarkan sperma dengan sengaja ya. Ini untuk yang atau dia bisa membatalkan puasa itu tidak boleh, maka puasanya batal ya. Ya. Kemudian ada rukun puasa ya. Rukun puasa itu adalah tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib ya. Artinya kurang lebih 15 jam. Ada sunnah puasa Ramadan, makan sahur dan sholat tarawih. Jadi ketika kita mau sahur itu disunahkan kita apa? Disunahkan kita sahur. Apa kata Nabi? Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka kita harus sahur. Kalau bisa jam 4 kita sudah makan atau setengah 4, jam 4 ya. Nah, itu harus disegerakan supaya tidak telat ya. Jangan sampai ketika sudah mau azan baru makan. Nah, itu usahakan jangan sampai ya. Nah, ini ya untuk persiapan di bulan suci Ramadan dan kemudian mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka, menahan diri dari hal-hal yang mengurangi puasa, ya. Marah atau menggosipi, berdusta, pacaran, membuka aurat dan lain-lain ya. Memberi makan, berbuka, bersilaturahmi, menuntut ilmu, membantu menyiapkan makanan berbuka. Nah, ini adalah yang diamalkan ketika kita berpuasa. Yang tidak boleh tadi apa? Marah, ya, kemudian menggosipi, berdusta, pacaran, membuka aurat, tidak boleh. Jadi kalau laki-laki juga sama. Tidak boleh membuka auratnya atau sesama laki-laki tidak boleh menampakkan auratnya satu sama lain. Walaupun sama laki-laki nggak boleh kelihatan auratnya, kelihatan tuh sempaknya. Akan Pak, kita kan sama laki-laki misalnya, nggak apa-apa lah kan kelihatan, tetap juga nggak boleh. Sama perempuan juga sama untuk tidak menampakkan auratnya. Ya. Kalau aurat laki-laki dari mana? Dari lutut sampai pusat, dari lutut sampai pusat. Ini yang harus ditutup. Ya. Kalau laki-laki nggak terlalu ya. Tapi yang banyak kita lihat itu adalah perempuan yang selalu menumbalkan aurat, tidak menutup aurat. Ya. Maka laki-laki disunahkan untuk diwajibkan ya, bukan disunah, untuk menundukkan pandangan. Kalau perempuan itu diwajibkan untuk menutup aurat, kalau perempuan menundukkan pandangan. Jadi kalau kaca, nah jalannya kayak ini. No? Jadi palang pintu lah, tumbul lah, tidak boleh. Ya,
biar tak pacak ya. Biar tak boleh minum tadi ya. Nah itu ya. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa ya, makan minum dengan sengaja itu ya, haid, nifas itu tidak boleh ya. Kemudian berjima sengaja muntah, menelan air dan lain sebagainya. Ya. Jadi tadi ada 4 persiapan mental, ada persiapan ruhiyah, ada persiapan fikriyah. Kita ulangi lagi, persiapan diri menyambut Ramadan itu ada 4. Yang pertama persiapan mental. Mental kita harus dipersiapkan. Sebelum kita menyambut Ramadan, kita harus mempersiapkan diri agar kita tidak terlalu drop ya. Artinya apa? Ketika bulan suci Ramadan itu akan datang, maka kita harus sambut dengan keimanan. Man shoma Ramadan. Man shoma Ramadan, apa bunyi dalilnya? Barang siapa yang berbahagia datangnya di bulan suci Ramadan, maka diampuni dosanya. Maka dengan hati yang gembira kita harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan bahagia ya, dengan senang hati ya, karena menyambut bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu, di mana di bulan Ramadan itu apa itu? Keberkahan, pahalanya dilipat gandakan. Setiap perbuatan baik akan dibalas oleh Allah itu 10 kali lipat. Contohnya apa? Baca ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? 1 huruf Allah balas 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ada 14 atau 17? 14. Kayaknya ada 17 dikali dengan 10. Banyak banget kan? Nah, banyak banget. Itu ada berarti sekitar berapa? Berarti banyak banget pahalanya, dilipat gandakan. Nah, pertama, yang kedua persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah itu adalah persiapan apa itu iman kita, persiapan kualitas ibadah kita, bahwa kita itu benar-benar tidak main-main ya, bukan cuma sholat tidak ya. Yang terakhir persiapan fikriyah ya, secara pemikiran dia sudah paham, secara pemikiran dia sudah mengetahui mana yang baik ya, maka ini yang akan bisa menyambut bulan suci Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu adalah dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang beriman ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi bahwa puasa itu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman, yang masih beriman ya. Kalau merasa dirinya berdosa karena kesalahannya, berarti dia masih beriman. Kalau sudah banyak dosanya, dan sudah banyak tak terhitung lagi, tapi dia tidak merasa dosa, maka sudah tertutup hatinya. Kalau sudah tertutup hatinya, berarti dia bukan orang yang beriman ya. Iza saluhal jasad kullu, fa iza fasadul jasad kullu. Ya, ketahuilah di dalam hati manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau segumpal darah itu buruk, maka buruklah apa itu? Maka buruklah perbuatannya ya semuanya. Nah itu ya, jadi ini persiapan fikriyah. Kemudian persiapan jasmani. Jadi kita harus siapkan persiapan jasmani itu adalah apa itu? Memperhatikan asupan makanan. Yang pertama itu adalah menyikat gigi. Menyikat gigi. Jadi kalau bulan suci Ramadan itu, kalau kita berpuasa, mungkin mulut kita memang agak bau. Jadi kalau orang mau ngobrol dengan kita ketika berpuasa, orang agak risih, agak menghindar karena memang bau ya.
Karena itu persiapannya adalah untuk menyikat giginya dengan sikat gigi atau dengan siwak. Kalau mau ngambil sunahnya pakai siwak, atau kalau yang lebih bagus lagi daun sirih. Maksudnya direbus itu, dikumur-kumur. Nah itu langsung, kalau nggak percaya coba praktek, langsung hilang baunya. Ya. Kemudian apa? Berobat seperti dengan berbekam ya. Nah, sini ada seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian memperhatikan penampilan seperti pernah diwasiatkan Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud agar memulai puasa dengan penampilan baik dan tidak dengan wajah yang cemberut ya. Nah, kemudian apa? Puasa, tilawah, itikaf, kemudian sedekah, mencari Lailatul Qadar, menyambut tali silaturahmi, memperbanyak taubat, meningkatkan tarbiyah dan dakwah, memanfaatkan dengan baik berkah Ramadan saatnya evaluasi diri. Nah ini ya, jadi ada 4 persiapan yang harus kita sambut di bulan suci Ramadan ini, yaitu persiapan mental, persiapan dunia, persiapan fikriyah, persiapan jasmani. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini memperkuatkan kita, amal soleh kita, meningkatkan ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penyampaian materi oleh Ustaz Jarwo MPD yang luar biasa berkaitan dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Dan insya Allah seperti biasa kita remaja di sini dan juga pemuda di sini akan mengadakan pawai obor seperti biasa menyambut bulan suci Ramadan. Termasuk bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Nanti insya Allah tanggal 7 ke 8 Maret lah insya Allah ya. Doakan saja ya. Nanti kita kumpul di sini, startnya di sini insya Allah. Nanti kita keliling rahmah dan seterusnya. Salah satu bentuk dari kegembiraan kita selaku kaum muslimin di sekitar ini, khusus untuk anak-anak, remaja dan pemuda di sini. Baiklah, hadirin serta para pemirsa yang sekalian jadi rahmat Allah SWT yang mengikuti kita dari live Facebook dari tadi, sudah hampir 35 menit bersama kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah dan insya Allah semua kita bisa menerapkan atau mempersiapkan menjelang bulan suci Ramadan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuisnya sih.